Ya, baik. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita masih bahas berkah Mandalika untuk ekonomi dan juga pariwisata. Saya juga masih ditemani Pak Gatot Widakdo. Oke Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih yang sudah meramaikan kanal YouTube Sultan TV untuk bertanya tema kita hari ini nih Pak. Saya ingin bacakan yang pertama, mungkin ini ketika Bapak ada di sana, adakah katanya Pak momen lucu para pembalap MotoGP di Mandalika? Karena kan katanya para pembalap berasal dari luar negeri. Silakan Pak. Ya, ya banyak ya momen lucu ya, apalagi juga sebenarnya terekam dari sosial media yang mereka punya ya, Mm-mm. karena mereka juga apa namanya mengupload semua hal-hal yang di sana gitu loh, dan mereka posting lah banyak. Ya kalau banyak hal yang terutama misalkan banyak pebalap atau tim tuh yang beli misalkan SIM card lokal kan. Nah itu ada yang tim yang beli SIM card lokal. Jadi akhirnya mereka oh pembalap ya. Jadi kemudian si apa namanya penjualnya itu yang warung penjualnya Mm-mm. besoknya tuh bikin spanduk kemarin Marquez beli SIM card di sini gitu. Siap. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Kemudian juga banyak ya, misalkan para pembalap juga waktu track walk. Nah, track walk Mm-mm. itu apa, mereka melihat kondisi balapan. Jadi macam-macam tuh. Ada yang sambil lari-lari, kemudian ada jalan, kemudian ada juga naik sepeda. Mm-mm. Terus bagaimana dia bilang apa posting-posting yang pokoknya banyak lah. Kemudian juga di pantai, kemudian di hotel. Jadi banyak lah aksi-aksi mereka yang memang menarik perhatian juga, kayak Marquez apa foto di bukit Mm-mm. memperlihatkan bagaimana keindahan Lombok gitu kan. Jadi ya banyak lah yang menarik di sana. Mm-mm. Apalagi meme-nya kemudian beredar di mana-mana ya Pak ya. Nah, iya, iya. Oke, oke, kita pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa respon dari skuad tim MotoGP terkait wisata-wisata yang ada di Lombok dan budayanya Pak? Iya, itu tadi kalau dari mereka kan kemarin tuh praktis ya datang ke Lombok itu hari Senin gitu kan. Hari Senin mereka datang, kemudian juga mereka harus apa namanya karantina satu hari. Nah, kemudian habis itu setelah semuanya dinyatakan oke, jadi mereka hanya di sekitar hotel. Mm-mm. Kemudian hotel itu kan memang juga ada yang punya pantainya. Nah, kemudian mereka ke area apa namanya sirkuit. Nah, di area sirkuit kebetulan juga ada bukit-bukitnya. Yang Marquez itu kan juga bukitnya yang dia di daerah apa dekat sirkuit. Jadi dari atas bukit itu dia bisa foto, kemudian backgroundnya laut. Jadi dari waktu yang singkat itu aja mereka sudah merasakan uh, bagaimana Indonesia itu indah, dan itu bisa dilihat dari postingan-postingan mereka bahwa Lombok is wonderful. Dan ini menurut apa, dan ini bagi kita buat bangsa Indonesia adalah promosi wisata yang luar biasa gitu yang dilakukan oleh pebalap-pebalap dunia. Bayangkan itu kemarin hanya apa namanya pebalap MotoGP. Nah besok itu yang datang uh, 3 kali lipatnya, apa yaitu ada tim dari Moto2, Moto3, kemudian juga ASEAN Talent Cup. Jadi yang kalau kemarin itu sekitar 1.700-an gitu. Nah, besok itu bisa sampai hampir 3.000 orang Mm. yang terlibat dalam apa namanya area apa balapan di Mandalika itu. Dan kita bisa bayangkan mereka datang, kemudian kalau mereka posting-posting mengenai Lombok itu luar biasa. Nah, mungkin saya nggak tahu ke depan uh, pasti kalau dari kita sih yakin dari MGPA bahwa sirkuit Mandalika ini memang punya potensi besar ya Ya. untuk menggelar event-event balap internasional gitu. Jadi tidak hanya SWDK tapi Mm-mm. event-event yang lain yang kita coba datangkan. Kemarin juga kita koordinasi sama Ikatan Motor Indonesia, IMI, bagaimana untuk menggelar juga misalkan World Endurance Championship di Indonesia, WEC, atau WEC Asian Le Mans di Indonesia juga. Pokoknya banyak apa namanya balapan-balapan internasional yang coba kita datangkan di Mandalika gitu, Mm-mm. sehingga juga ini akan semakin mendorong pariwisata di Lombok, NTB khususnya Lombok, karena nanti dari event-event itu kemungkinan banyaklah turis-turis, dan mudah-mudahan kita berharap juga COVID segera mereda sehingga Amin. para penonton yang datang itu bisa benar-benar menikmati kawasan Lombok yang indah ya. Walaupun sebenarnya juga
banyak wisatawan yang sudah tahu juga mengenai selama ini kan Bali, kemudian Lombok tuh lebih ke Lombok Utara, padahal di Lombok Selatan itu juga punya potensi wisata yang luar biasa, pantainya untuk melakukan atau diving atau snorkeling di sana, karena benar-benar luar biasa pemandangannya. Oke, promosi wisata di kancah internasional ya, di mata dunia. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Oke, ini bagaimana dukungan dari Dispar NTB ini, Pak, untuk perhelatan MotoGP ini? Ya, memang karena ini adalah proyek nasional ya, dan memang Pak Presiden Joko Widodo juga memang menginstruksikan untuk mensukseskan acara ini. Jadi memang yang bergerak itu tidak hanya dari GPA atau ITDC aja, tapi memang full support dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan memang kemarin juga kita sudah rasakan bagaimana koordinasi dari pemerintah pusat itu luar biasa. Kemarin juga ada rapat yang dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, bagaimana memastikan persiapan untuk event MotoGP ini, karena memang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, dan Parekraf. Tapi karena ini adalah pekerjaan nasional, semua kementerian terlibat. Kominfo juga ikut terlibat untuk membantu media center, kemudian juga kementerian lain dan perusahaan-perusahaan BUMN juga terlibat untuk mensupport, termasuk juga dari Pemda juga, Pemda NTB maupun kabupatennya juga luar biasa mensupport kita. Jadi, dan memang kita harapkan juga support dari Pemda itu juga termasuk untuk akomodasi, penyediaan akomodasi untuk penginapan. Ini kemarin juga dalam rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, bagaimana supaya kita ada alternatif untuk penginapan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi penonton MotoGP untuk datang ke Lombok tidak kebagian penginapan. Nah, ini masih kita matangkan terus, dan kita lagi berjalan terus untuk mendapatkan tempat-tempat penginapan ini untuk mereka. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini apakah ketika kita menonton MotoGP di sirkuit Mandalika, apakah kemudian pihak penyelenggara juga ini ada paket tur wisata katanya, Pak, di Lombok atau NTB? Silakan. Kalau paket tur wisatanya mungkin itu nanti dari ini ya, teman-teman di di travel ya. Karena memang dari Kementerian Parekraf sih memang kayak sudah merencanakan itu, membuka paket-paket wisata, karena memang ada yang paket wisatanya tuh bundling dengan misalkan stay di Bali, kemudian untuk nonton MotoGP-nya di Lombok, kemudian berapa hari di Lombok kemudian balik lagi ke Bali, ada juga seperti itu. Atau ada juga yang stay di Lombok misalkan dari nonton, kemudian keesokannya mereka baru wisata di Lombok. Banyaklah paket wisata, bahkan juga ada paket misalkan area untuk camping, supaya penonton juga tetap bisa selain menyaksikan MotoGP juga mendapatkan experience bagaimana mereka tidur di area untuk perkemahan seperti itu. Nah, memang itu yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk alternatif itu. Nah, tapi kalau dari kita NGPA dan ITDC juga memang kedepannya sirkuit Mandalika itu tidak hanya untuk acara balapan juga. Nah, nanti kita memang sudah merencanakan bahwa akan ada namanya tour sirkuit. Nah, jadi terbuka bagi wisatawan